never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Kedatangan Marc Marquez di tim resmi Ducati akan memaksanya menemukan lingkungan, dengan kewajiban lebih banyak daripada di Gresini, tapi itulah yang dia cari. Persaingan yang tidak biasa telah muncul dengan mantan timnya. Ducati berusaha sekuat tenaga untuk menyambut Marc Marquez. Davide Tardozzi, manajer tim dari tim resmi, sendiri membantu menempelkan stiker 93 raksasa di belakang garasi setelah GP Barcelona. Sebelum tes pertama pembalap Spanyol itu dengan warna barunya. Warna merah cerah dan sementara karena sponsor yang berbeda hingga akhir tahun kalender. Namun warna merah yang memang menjadi milik Marquez sekarang. Setelah lama bertarung dengannya di lintasan. Selama 3 tahun terakhir dominasinya di Honda, mulai 2017 hingga 2019, pembalap Ducati Andrea Dovizioso, yang menjadi wakil juara 3 kali berturut-turut, dipandang sebagai rival utama. Desmosedici resmi ini sekarang adalah orang yang akan dicoba dihubungkan kembali oleh Marquez dengan gelar juara dunia dan ketika dia melakukan kontak di lingkungan barunya. Pada tes Barcelona, dia tidak menganggap pergantian kubu ini begitu mengganggu. Tidak, itu adalah suatu kesenangan, komentar Marquez. Senang akhirnya memiliki mesin yang paling didambakan di grid, ketika kami tiba. Terutama dalam tim yang lebih efisien dibandingkan beberapa tahun terakhir, kami memiliki tanggung jawab untuk cepat. Karena kami berada di tim terbaik di grid sungguh menyenangkan berada di garasi ini. Memang benar saya mengingat Tardozzi selama pertarungan saya dengan Dovizioso. Tapi kami selalu punya hubungan yang sangat baik dan mesra sehingga membantu, karena kami saling mengenal. Marquez sudah bisa mengenal Ducati selama musim 2024 bersama Gresini, yang dengannya dia mengendarai sepeda motor berumur 1 tahun yang telah mencapai akhir pengembangan. Semua ini terjadi dalam lingkungan yang jauh lebih santai dibandingkan dengan tim resmi, yang terbiasa mendominasi meski Pecco Bagnaia tidak mampu meraih gelar ketiga berturut-turut. Menemukan tekanan dari struktur pabrik, yang ia kenal baik di Honda. Sementara itu, Alberto Puig sudah menilai Aleix Espargaro sangat tepat dan sangat jelas dalam komentarnya tentang Honda. Merek ini mengandalkan pengalaman test driver barunya untuk mencapai kemajuan. Honda akan memperkuat program pengujiannya musim depan. Sementara Stefan Bradl melakukan sebagian besar pengujian terpenting di luar Grand Prix. Pembalap Jerman itu akan melihat pekerjaannya dilengkapi oleh 2 pembalap yang berada di grid tahun ini, Takaaki Nakagami, yang akan berkendara terutama di Jepang dan akan berusaha untuk terhubung dengan tim balap di Eropa, dan Aleix Espargaro, dipilih karena pengalamannya yang luar biasa di MotoGP. Pembalap Katalan itu mengambil peran barunya hanya 2 hari setelah Grand Prix terakhirnya bersama Aprilia, saat tes Barcelona. Dia tidak berbicara kepada pers dan hanya menerbitkan foto di Instagram yang mengatakan dia terhormat dan menandatangani kapten, yang ditulis dalam bahasa Jepang. Seperti pada helm yang dia kenakan untuk acara tersebut, dan yang juga mengibarkan bendera saat matahari terbit. Klan Honda pun terkesima dengan apa yang bisa ia bawakan, baik dari penampilan, demonstrasi hingga perpisahan, maupun pengalamannya mengembangkan sepeda motor. Saya sangat senang, Alberto Puig, direktur tim resmi Honda, mengatakan kepada situs kejuaraan. Kami sangat senang, sangat terkejut. Tidak terkejut karena dia cepat, dia berjuang untuk podium pada hari Minggu, jadi orang itu punya kecepatan. Tapi saya sangat terkesan dengan cara dia berbicara kepada para insinyur kami, sangat lugas. Sangat tepat dan sangat jelas dalam apa yang menurutnya merupakan titik kuat dan lemah dari motor ini. Itu yang kami inginkan, seseorang yang berpengalaman tetapi juga cepat karena pada akhirnya Anda memerlukan kombinasi. Itu sangat positif. Dia tampak bahagia dan saya yakin kontribusinya untuk kami, untuk Honda akan menjadi penting. Reaksi pertama Marc Marquez saat mengendarai Ducati baru adalah perasaan lega di pit tim pabrikan.
Marc Marquez mengambil peran barunya sebagai pebalap pabrikan Ducati minggu lalu saat tes pertama bersama rekan setim barunya, Pecco Bagnaia. Sehari yang dihabiskan dengan warna merah penuh seolah-olah untuk lebih mengakui tempat barunya di papan catur Borgo Panigale. Tentu saja, pembalap Spanyol itu kini sudah terbiasa dengan Desmosedici GP. Setelah memiliki waktu 1 tahun untuk menemukan DNA-nya dan menghilangkan kebiasaan terdalamnya terkait dengan Honda. Namun kedatangannya di garasi tim resmi tetap diharapkan dengan sedikit sentuhan kegugupan. Kami telah bekerja dengan Marc selama 1 tahun sekarang, kami saling mengenal dan saya rasa tidak akan ada masalah besar pada tes besok, tapi Anda tidak pernah tahu, kata Gigi Dall'Igna sehari sebelumnya, tidak terkecuali kemungkinan juara dunia 8 kali yang hingga kini masih mengendarai motor tahun lalu itu bisa melontarkan komentar negatif atas pemberitaan tersebut. Itu bisa terjadi dan kami harus bekerja untuk meningkatkan motornya jika ini adalah hasil tesnya. Para insinyur akhirnya dengan cepat diyakinkan oleh komentar pertama dari rekrutan baru mereka. Dia mengatakan itu jauh lebih mudah untuk dijalankan dan mesinnya, kutipannya, sedikit lebih listrik. Ini adalah hal-hal yang kami harapkan. Langkah besar dibuat antara tahun 2023 dan 2024, ungkap Davide Tardozzi saat itu di situs resmi MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu ternyata bisa merasakan perkembangan yang lebih luas dibandingkan Bagnaia karena ia tidak pernah membalap dengan Ducati 2024. Ia menemukan prototipe yang ditujukan untuk tahun 2025 tanpa mengikuti evolusi motor Italia yang progresif ke arah tersebut. Tingkat kinerja yang sekarang ditargetkan untuk musim depan. Tujuan hari itu adalah untuk mendapatkan veiling pertamanya, dan ketika dia kembali ke pit, hal pertama yang dia katakan adalah, saya suka motornya. Bagi saya, itu melegakan, jelas Massimo Grasili. Sementara itu, Johann Zarco melihat Honda kembali berbisnis di akhir kejuaraan, yang memberikan kepercayaan diri kepada pembalap Prancis itu untuk tahun 2025. Honda mungkin akhirnya memulai kebangkitannya tahun ini. Kehilangan Marc Marquez dan dengan motor yang masih kesulitan, pabrikan Jepang itu semakin tertinggal dari sebelumnya. Melihat total poin mereka berkurang setengahnya dibandingkan dengan musim 2023 yang sudah sangat mengecewakan, namun terlepas dari pengamatan yang menghancurkan ini, akhir musim menunjukkan tanda-tanda cerah di langit mendung ini, berkat kemajuan pada RC213V. Johann Zarco, yang menempati posisi terbaik dari 4 wakil Honda di kejuaraan, 2 kali masuk 10 besar pada balapan utama, di Indonesia dan di Thailand. Hanya 2 kali bagi merek tersebut dalam latihan ini sepanjang tahun. Di kuartal terakhir kejuaraan ini, pebalap LCR melihat perjuangan ilusif dengan pebalap di depannya menjadi kenyataan. Saya senang karena, memulai dari nol, kami memiliki sesuatu, pungkas Zarco. Sangat tidak mungkin untuk mengikuti motor lain di awal musim. Sekarang saya bertarung dengan motor lain. Bukan dengan pembalap terdepan tapi saya bisa bertarung dengan semua motor dan melihat poin bagus pada diri saya dan kelemahannya. Sebelumnya, saya hanya berbicara tentang kekuatan mereka dan saya bahkan tidak melihat mereka karena di 3 tikungan, mereka lolos.